Selamat siang, Pak. Suara saya jelas nggak? Terdengar jelas, Pak. Jelas, Mbak. Kalian mana? Di kelas atau di kampus atau di kosan atau di mana nih? Di kampus, Pak. Di kampus? Di kosan? Oke. Kalian hari ini ada kuliah luring nggak di kampus? Ada, Pak. Ada tadi? Ada, Pak. Kuliah Pak Taufik bukan? Kuliah siapa tadi pagi yang luring? Ya, Pak Topik kan, Pak. Kuliahnya Pak Taufik? Iya Pak Topik Anhid. Tadi yang saya dengar ruang kelasnya nggak ada kursi ya? Kalian kuliah di bawah di lantai ya? Sebagian ada yang kuliah di lantai, saya dengar tadi. Enggak sih Pak, tadi pakai kursi semua kayaknya. Pakai kursi, oh, beda kelas. Jadi saya lihat info katanya ada sebagian mahasiswa yang kuliahnya itu di lantai karena nggak dapat kursi, ruangannya kurang katanya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita akan laksanakan kuliah. Saya bukan kuliah ya, praktikum MSP ya, model simulasi pertanian. Memang sejatinya kita akan laksanakan blended ya. Nanti ada kombinasi luring sama daring. Nah, pokoknya semua kuliah dan praktikum kita semester ini tuh masih peralihan, masih blended ya. Nanti ada yang luring, ada yang daring. Sebenarnya pengennya sih hari ini luring, kuliah praktikum perdana gitu. Tapi karena kemarin Sabtu saya baru pulang dari luar kota, dari Medan. Di Medan saya udah agak-agak radang tenggorokan gitu ya, agak batuk juga. Sampai Bogor, makanya saya langsung antigen dan ternyata reaktif jadinya. Makanya saya putuskan saya akan isoman dulu seminggu ke depan, minggu ini gitu. Jadi ya terpaksa semua kuliah pertama ini saya daringkan dulu lah ya untuk menjaga semuanya gitu. Sorry suara saya juga ini masih agak batuk-batuk ya, jadi nanti tapi kita upayakan untuk diskusi dulu ini karena ini adalah kuliah perdana untuk praktikum MSP kita. Kalian tadi pagi jadwal MSP kuliah yang ngisi siapa? Pak Handoko. Prof. Handoko, Pak. Pak Handoko tadi pagi kuliah. Udah belajar apa tadi pagi Pak Handoko? Tadi pagi belajar apa? Pengenalan model. Iya Pak, pengenalan model Pak. Artinya kalian sudah tahu lah ya apa itu model. Nanti karena yang memang berawal dari pemahaman dulu nih model. Kalau kita bicara model simulasi pertanian, goalnya itu apa sih kuliah ini gitu ya? Goal kita di model simulasi pertanian itu kan memodelkan pertanian, ya, memodelkan, mensimulasikan, memodel. Nah, model ini arti bahasa sederhananya menyederhanakan dari sebuah sistem yang kompleks menjadi sistem yang sederhana. Pak Handoko harus tadi kan juga menjelaskan, menyederhanakan suatu sistem yang kompleks menjadi sebuah yang sederhana gitu kan. Biasanya itu Pak Handoko suka memberikan contoh misalnya mobil atau boneka gitu ya. Kita bisa punya boneka, kalau perempuannya boneka yang semua lengkap badannya aja tapi nggak bisa gerak, atau bisa model lebih kompleks lengkap badannya bisa bergerak, atau lebih kompleks lagi punya badan bisa bergerak, bisa bersuara gitu kan. Bahkan yang lebih modern lagi kalau kita punya robotik nanti kan istilahnya kan sudah bisa lengkap bentuknya, bisa bergerak, bisa bersuara, bisa mengerti apa yang kita inginkan misalnya gitu. Itu adalah bagaimana kita memodelkan manusia menjadi sebuah boneka gitu kan. Artinya kompleksitasnya nanti akan berbeda-beda. Nah, nanti dalam konteks model simulasi pertanian, kalian juga belajarnya itu sebetulnya. Kita memodelkan bagaimana pertumbuhan perkembangan tanaman yang kompleks, sebetulnya yang variabelnya itu banyak, menjadi sesuatu yang sederhana. Nah, sederhananya itu batasannya ada di kita nanti. Mau seberapa kompleks kita buat model itu, artinya seberapa banyak variabel yang mempengaruhi mau kita masukkan. Jadi sebetulnya kalau kita belajar model simulasi, ya, dan kita akan mengembangkan membuat misalnya model simulasi nanti, kuncinya di awal adalah kalian mau batasannya di mana, goalnya itu apa gitu. Nah itu nanti, karena kalau enggak model kita nggak akan pernah selesai.
kurang terus, karena memang akan selalu kurang terus. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa batasan kita, goal kita adalah di sini, variabel yang akan kita masukkan adalah ini, selesai. Begitu selesai, ini model kita, cukup. Nanti setelah itu cukup, baru kita istilahnya kita verifikasi lah model kita lihat apakah sudah punya, misalnya kalau model pertumbuhan tanaman itu apakah sudah punya pola yang benar gitu. Nanti kita kalibrasi istilahnya gitu ya. Kita kalibrasi, kita tune in. Kalau sudah dikalibrasi modelnya benar, oke, baru kita validasi outputnya sama atau enggak dengan kondisi di lapang. Kalau sudah kita validasi benar, baru model itu bisa kita gunakan. Nah, kira-kira itulah yang kalian nanti dapatkan melalui kuliah dan praktikum di model simulasi pertanian ini ya. Oke, jadi model pertanian MSP ini nanti antara kuliah dan praktikum memang akan terkait ya. Jadi karena praktikum ini nanti basisnya adalah bahan materi kuliah, tapi karena di MSP ini, di praktikum ini kalian punya project, kalian ada project gitu ya, harus diselesaikan. Maka nanti bisa jadi kita akan lebih cepat. Kalian sudah mulai mencicil apa yang mau kalian buat sebagai basis project, kemudian walaupun mungkin kuliahnya belum sampai ke sana gitu. Jadi nggak apa-apa. Nanti yang penting adalah output dari praktikum kita ini adalah basisnya project. Sebetulnya MSP ini lebih kepada project mandiri ya, project mandiri. Karena sebetulnya basisnya semua ini nanti adalah kalian memahami model, memahami proses pertumbuhan perkembangan tanaman, kemudian baru menerjemahkan proses pertumbuhan perkembangan itu ke dalam algoritma pemrograman. Dari algoritma itu nanti keluar sebuah bentuk model simulasi yang bisa kita jalankan dan bisa kita running. Hasilnya itu yang kemudian kita validasi gitu. Jadi itu. Nah, nanti saya akan dibantu oleh asisten sebetulnya. Jadi saya dapat tugas nih untuk mengawal praktikum MSP kalian ya sampai akhir semester ini. Kalau kuliahnya nanti diisi oleh Pak Handoko dengan Pak Imron, masing-masing 7 pertemuan kalau nggak salah ya. Tapi saya fokus 1 semester ini akan mengisi praktikumnya sampai selesai. Nanti saya akan dibantu asisten. Asisten saya nggak tahu. Imam udah hadir belum, Mam? Nanti asistennya nggak kelas kalian kok. Mam? Udah Pak, udah hadir Pak. Oke. Imam sudah hadir ya. Nanti Kak Imam akan membantu kalian untuk ininya, untuk prakteknya ya. Oke. Nah, sekarang saya akan share screen sebentar ya. Apa yang mau kita lakukan selama 1 semester ini? Sebentar ya. Ini sengaja belum saya tuliskan supaya kalian bisa ikuti bersama-sama. Saya kalau ngomong sebentar terus mulut langsung kering, tenggorokan gatal, jadi saya harus sering minum. Harus sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. View 150%. Oke, saya akan share screen ya. Apa yang mau kita lakukan selama nanti ini karena ini agreement kita ya. Jadi kalau nanti ada masukan dari kalian boleh memberikan masukan. Oke, kita punya 14 pertemuan ya. Di 14 pertemuan praktikum itu hari ini kita fokus kepada menyamakan persepsi mengenai goal kita pendahuluan. Tujuan akhir kita tuh apa gitu. Mau kita laksanakan seperti apa praktikum MSP ini. Nanti kita sepakati bersama. Ya, di pendahuluan ya. Ini kita akan bicara mengenai goal dan bagaimana
goal itu dilakukan gitu ya. Oke, dan bagaimana ini dicapai ya, ini yang harus kita sepakati. Sorry, saya kok otak sama tangan nggak nyambung. Oke, yang kedua, saya akan membahas minggu depan mereview mengenai pengenalan model dulu nih, supaya dari kuliah yang kalian dapat dari kuliah itu kita punya persepsinya sama ya, untuk nanti kita terjemahkan dalam praktikum. Pengenalan model di minggu kedua, saya akan sedikit mengulang, bukan teori modelnya, karena teori modelnya Pak Handoko sudah sampaikan, tapi saya akan memberikan insight lagi bagaimana kita menerjemahkan teori itu dalam praktek gitu, intinya gitu. Jadi bagaimana kita menerjemahkan teori tadi ke dalam praktek. Nah, di minggu ketiga, kemudian saya akan memberikan, ini mungkin bisa jadi ini lebih cepat atau tidak gitu ya. Saya akan membicarakan mengenai nanti dalam pembuatan model, kalian akan mengenal istilah diagram Forrester. Forrester diagram. Forrester diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan proses dari sebuah sistem. Kalau kita bisa membuat diagram Forrester dengan benar, berarti kita memahami proses sebuah sistem itu berjalan. Tapi kalau kita nggak bisa menggambarkan itu, berarti nanti modelnya bisa jadi berantakan di sini. Karena kalau kita mau memahami sebuah proses, ya itu harus kita gambarkan dalam sebuah diagram. Gitu. Kalau kita bisa bikin atau kita bisa membaca diagram Forrester yang dibuat oleh orang lain, berarti kita memahami prosesnya itu seperti apa gitu. Nah, dalam konteks ini kalau kalian bisa memahami apa yang kalian buat atau apa yang dibuat oleh teman kalian gitu ya, nah berarti kalian paham sistem itu bekerjanya seperti apa gitu ya. Nah, nanti setelah kita punya diagram Forrester, baru kalian nanti akan terjemahkan dalam sebuah flowchart. Flowchart ini nanti yang lebih kepada di algoritma dan pemrograman kita itu akan mengikuti kaidah-kaidah yang kita sudah buat dalam flowchart itu. Gitu. Jadi flowchart itu nanti membantu kita untuk menerjemahkan bentuk-bentuk diagram ya yang kita sebut diagram Forrester ke dalam algoritma pemrograman kita gitu. Nah, kemudian di minggu keempat sampai minggu ke-7 ini baru kita akan bicara mengenai review. Jadi ini kalian praktik langsung ya. Review pemrogramannya ya. Jadi karena akan bicara mengenai review, jadi kalian akan nanti dengan bantuan asisten diajarkan bagaimana pemrograman basicnya ini menyamakan bukan menyamakan persepsi tapi menyamakan basic kemampuannya dulu gitu ya, bahwa kalian semua paham basic pemrogramannya itu sejauh mana. Pemrograman itu misalnya apa? Misalnya terkait dengan input output pemrograman. Jadi misalnya bagaimana cara kita membaca file, bagaimana cara kita menyimpan file, bagaimana cara kita melakukan looping. Looping itu artinya kita ngambil, kemudian data itu dibaca satu persatu, setelah dibaca kan nanti dia akan diolah tuh gitu kan. Nah, artinya looping ini kita harus paham gitu kan. Jadi basic-basic yang terkait pemrograman ini akan kita pelajari dulu di awal gitu. Jadi dari mulai input output file, cara membaca, cara menyimpan, cara looping minimal itu sih yang penting sebetulnya, dan bagaimana cara mendisplay dalam bentuk grafik, dalam bentuk chart dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari di situ ya. Nah, review pemrograman untuk model simulasi ini akan kita lakukan. Kalau menurut saya sih mungkin sekitar 4 pertemuan ya. Nanti kita sesuaikan lah kira-kira sampai minggu, artinya sampai minggu ke-7 itu nanti kalian akan sudah dapat gambaran bagaimana sih cara membuat model dengan program. Ya, ini kalau ini nggak cukup juga nanti kita tambah gitu. Tapi target saya sih sampai minggu ke-7 kalian sudah dapat gambaran sih bagaimana cara membuat modelnya. Nah nanti, tapi ini masih terpisah-pisah ya, karena gini, karena nanti ini masih bicara misalnya kalau yang minggu ke-4, misalnya bicara bagaimana input output file gitu. Minggu ke-5 mungkin bagaimana kita melihat model pertumbuhan tanaman. Jadi pertumbuhan. Jadi sebenarnya ini nanti belajarnya ke bagian-bagian dari model ya, yang kita sebut sebagai submodel nanti. Ya misalnya model pertumbuhan, submodel pertumbuhan tanaman gimana.
submodel perkembangan tanaman bagaimana gitu. Kemudian submodel neraca air bagaimana gitu. Jadi kita bicaranya ke arah komponen-komponen submodel itu gitu. Jadi baru kepada komponen-komponen kecil dari dari model. Nah, kemudian nanti di minggu ke-8 nanti baru kita, harapan saya kalau 4 pertemuan ini cukup ya. Kalau nanti nggak cukup ya harus kalian tambah lagi, ya mau nggak mau kita akan nambah untuk reviewnya. Ada asisten akan mendampingi lagi. Untuk misalnya ternyata untuk pertumbuhan nggak cukup Pak, 1 pertemuan harus 2 pertemuan, ya nanti kita tambah apa-apa gitu. Untuk perkembangan misalnya nggak cukup 1 pertemuan harus 2 pertemuan, ya nanti kita tambah. Tapi kalian sebenarnya punya waktu lebih banyak juga untuk belajar mandiri. Nah, kalau ini bisa tercapai di 7 pertemuan awal kita di praktikum, di minggu ke-8 kita bisa bicara bersama-sama mengenai rencana proyeknya, sudah nih, diskusi proyek. Ya, kalian mau bikin apa? Nah, jadi kalau di minggu ke-1 sampai minggu ke-7 ini kalau ada tugas atau yang harus disubmit ini sifatnya personal. Jadi laporan kalau ada tugas atau laporan itu sifatnya personal, karena kalian masing-masing harus mencoba sendiri. Gitu. Tapi setelah UTS kalian harus membuat proyek bareng-bareng. Nanti makanya harus dibuat kelompok ya, nanti ya harus ada kelompok bersama gitu ya. Nanti kalian harus bikin proyek nih, nanti akan diskusikan proyek kalian mau apa nih, kalian mau bikin apa gitu, mau bikin model tanaman apa misalnya gitu. Nanti mau di running pada kondisi apa, pada daerah mana, di tahun berapa, seperti apa gitu. Jadi kalian nanti tentukan proyek yang mau kalian buat itu bagaimana gitu. Nanti kalau udah ketemu model bentuk proyek yang kalian pilih, karena nanti kalian harus menyiapkan juga data-data pendukung kan, ini harus kalian harus lakukan ya, diskusi proyek dengan data-data pendukungnya, datanya tersedia atau tidak, available atau tidak. Pak, saya mau bikin proyek running, bikin model simulasi tanaman ini yang mau kita running pada kondisi ini, oke, itu datanya tersedia apa enggak? Misalnya saya mau membandingkan misalnya model, saya akan membuat model tanaman kentang misalnya. Saya mau lihat bagaimana pengaruhnya pada daerah dataran tinggi, dataran rendah gitu. Ada nggak daerah dataran rendah yang sudah kamu bisa dapatkan datanya daerah dataran tinggi? Saya mau merunning bagaimana melihat pada kondisi El Nino, La Nina. Oh, kalian cari data-data tahun El Nino, data tahun La Nina gitu. Bisa atau nggak datanya. Nah, jadi diskusi project itu tidak hanya menentukan seperti kalian membuat proposal gitu ya, project apa yang mau kalian buat, tapi juga ketersediaan data-data dukungnya bagaimana gitu. Nah, ini harus kalian siapkan bersama-sama dalam bentuk diskusi kelompok. Nah, setelah itu, mana tadi? Oh, aku salah. Dukung ya, diskusi ya. Nah, kemudian setelah itu kalian baru di minggu ke-9 setelah kalian udah fixkan nih proyek yang mau kalian buat bersama-sama, kalian baru melakukan pembuatan model ya. Jadi baru kalian melakukan pembuatan model ya. Model tanaman. Di sini. Nah, ini kalian akan fokus kepada di awal ini kepada struktur modelnya pastinya ya. Ini kalian. Jadi nanti setiap minggu asisten akan melihat progres kalian itu seperti apa ya. Kalau ada kendala sampaikan ya seperti apa. Jadi nanti setiap minggu harus ada tuh laporan kemajuannya seperti apa, karena yang akan kita nilai ya laporan kemajuan kalian gitu kan. Ada nggak perkembangannya gitu. Jadi saya sih berharap minggu 9, 10 itu pembuatan model semesta tanamannya sudah kebentuk itu. Kenapa? Karena sebetulnya pembuatan model di sini itu nanti menggabungkan yang ini sebetulnya. Jadi di awal-awal itu bagaimana kalian belajar input output model, belajar sudah mengambil file, menyimpan file, kemudian merunning untuk submodelnya misalnya pertumbuhan, perkembangan, neraca air gitu kan. Itu kalian pelajari di bagian sebelum UTS. Nanti sebetulnya setelah UTS kalian tinggal merangkai aja gitu. Tinggal merangkai dan melakukan parametrisasi. Parametrisasi itu artinya misalnya kalian mau memilih model tanaman padi. Nah, kalian tinggal mencari parametrisasi tanaman padi itu seperti apa.
suhu minimum threshold-nya berapa, suhu maksimum threshold-nya berapa, threshold curah hujannya berapa, kalian mau running di daerah mana, kondisi kadar air tanahnya seperti apa, gitu kan. Jadi kalian tinggal istilahnya mengintegrasikan aja gitu dari berbagai submodel yang sudah kalian coba sebenarnya di sebelum UTS itu gitu. Nah, setelah kalian melakukan integrasi modelnya, strukturnya udah didapat. Nah, baru kalian setelah dia terbentuk secara model secara utuh, nanti kalian baru melakukan kalibrasi model. Nah, kalibrasi model itu untuk mencapai kalau model yang sudah terkalibrasi itu model-model yang secara pola itu sudah sama dengan sistem real sistem asli gitu. Jadi artinya gini. Misalnya kalau kita punya kalian pernah belajar klimatologi kan? Belajar klimatologi kan? Di klimatologi kalian belajar yang namanya evapotranspirasi tanaman. ETC, crop evapotranspiration. Nah, ETC itu adalah kebutuhan air tanaman yang sesuai dengan fase-fase perkembangan tanaman. Ya, artinya fase dia initial stage, fase dia vegetatif, fase dia generatif, fase dia pemasakan, fase dia panen, itu besarannya beda, sehingga biasanya akan membentuk pola garis yang seperti ini gitu ya, kalau saya lihat gambar gini ya. Jadi ada pola yang kecil di awal, kemudian naik maksimal di titik generatif, kemudian dia akan turun kembali gitu kan. Itu polanya begitu. Nah, nanti kalian coba cek di model kalian polanya udah benar begitu atau enggak. Kalau enggak masih belum benar, berarti kalian harus kalibrasi dulu nih supaya polanya sama gitu. Itu yang disebut sebagai kalibrasi model. Jadi istilahnya mencun-inkan parameter model kalian supaya outputnya itu kira-kira polanya sama dengan data apang gitu. Jadi polanya ya, jadi bentuknya gitu. Jadi lebih kepada pattern gitu. Kemudian kisarannya juga tentunya nanti ya. Nah, tapi setelah kalibrasi modelnya, oh ternyata polanya udah bagus nih, udah oke dapat. Nanti tugas kalian selanjutnya adalah melakukan validasi model. Tuh, nanti kalian menggunakan nih data misalnya kalian melakukan pembuatan model tanaman padi misalnya. Kalian running di daerah Jawa Tengah misalnya. Nanti kalian cari data produksi padi Jawa Tengah, kira-kira daerah mana gitu yang cocok gitu. Kemudian kalian validasi data kalian dengan data lapang itu kisarannya gimana gitu. Pasti ada perbedaan sih pasti gitu kan, karena model itu nggak mungkin hasilnya sama dengan real di lapang gitu. Tapi dari data validasinya kalian tahu, oh ketepatan model saya misalnya rata-rata 90% atau 80% ya nggak apa-apa gitu. Itu bisa kalian pakai, sebetulnya model ini bisa menggambarkan 80% dari kondisi lapangan, itu udah bagus sekali gitu. Nah, setelah kalian validasi, artinya bisa dipakai tuh, running lah kalian. Bikinlah running model kalian. Setelah itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tujuan yang diskusi project yang kalian membuat tadi gitu kan di awal. Goalnya apa? Dari situ baru nanti kita akan lakukan persentase bersama nih di minggu ke-13 dan 14 ya. Jadi karena ini kan kelompok ya sifatnya ya. Jadi nanti kalian akan melakukan presentasi. Jadi nah, nanti kalau ini sampai minggu ke-13 belum selesai, artinya kan ini mundur nih ya. Sampai minggu 14 selesai, ya berarti nanti kita akan nyari waktu untuk bikin gelaran presentasi bersama. Tapi kalau memang di minggu ke-13, 14 ini udah selesai, ya kita presentasi gitu kan. Tapi kalau misalnya belum selesai karena sesuatu hal, ya nanti kita carilah waktu untuk melakukan presentasi bersama gitu. Target saya sih minggu ke-13 sudah beres, tapi in case kalau ternyata nanti sampai minggu ke-13 belum selesai juga, ya sudah terpaksa 13-14 ini nanti bisa kita tunda, kita cari waktu untuk melakukan expo atau presentasi bersama. Gitu kan, oke. Saya lupa, sorry ya. Saya baru baca chatnya karena ternyata belum di record ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan nyatet kan ya. Oke. Oke, jadi itu. Jadi ini adalah goal kita, ya.
goal kita untuk praktikum MSP di semester ini ya. Ini agak padat, tapi insya Allah sih harusnya bisa kalian lewati lah. Itu ya, jadi ada 14 pertemuan ini, goalnya kira-kira akan seperti ini, topiknya akan seperti ini. Mungkin dalam realisasi di lapang nanti kita bisa jadi akan ada yang kita sesuaikan, misalnya kayak saya bilang tadi, mungkin reviewnya kita perlu bertambah, nggak apa-apa, atau mungkin pembuatan modelnya perlu bertambah ya, kita sesuaikan aja. Pokoknya intinya sih di minggu 14 harus sudah selesai, kan nggak mungkin kita sampai minggu ke-16 ke-17. Minggu ke-14 harus sudah selesai apapun itu gitu, paling lambat lah ya. Nanti presentasinya bisa kita cari di waktu yang lain. Oke, itu target kita. Ini kesepakatan ya, target kita untuk MSP kita. Jadi di minggu pertama sampai minggu ke-7 nanti itu lebih bersifat kepada personal. Kalian harus belajar pemrograman masing-masing. Kalian harus belajar, harus bisa input output model gitu ya. Kalian harus bisa misalnya nanti merunning model pertumbuhan, merunning model perkembangan, model dana cair, kalian masing-masing semua harus bisa. Tapi dari semua itu nanti baru kalian integrasikan dalam bentuk proyek yang bareng-bareng bersama gitu ya. Dari situ baru nanti kita akan dapatkan hasil yang bisa dipresentasikan. Oke, silakan kalau mau ada yang sebelum saya pindah ke bahan yang lain, silakan kalau ada yang mau jawab dulu. Silakan. Ada yang mau memberi masukan nggak? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nanti pemrogramannya pakai RStudio ya Pak? Nah ini saya belum tahu nih karena memang pemrograman ini kan bebas ya. Kalau kita inginnya itu kan biasanya kita kalau MSP itu pakai pemrograman basic. Basic itu kenapa basic? Karena basic itu membuat kita nggak pusing dengan strukturnya gitu loh. Namanya basic, bisa pakai basic, bisa pakai Visual Basic. Jadi kita fokus kepada substansinya. Tapi kalau memang sebagian besar dari kalian sudah bisa pakai RStudio sih, silakan pakai RStudio gitu. Tapi kalau menurut saya kita bisa belajar algoritma pemrograman basicnya itu pakai pemrograman basic saja. Tapi nanti kalian dalam tugasnya itu boleh langsung convert ke dalam RStudio, nggak masalah. Karena buat saya sih pemrograman yang mau dipakai itu bisa apa saja. Yang penting basicnya kalian paham gitu aja. Ya, nanti kalian boleh. Baik, terima kasih Pak. Saya akan pastikan nanti saya akan diskusi dengan Imam deh kira-kira bagusnya gimana gitu. Nah, artinya gini. Nanti pada saat kita melaksanakan praktikum itu semuanya dari kalian harus megang komputer kan gitu. Karena bukan kelompok nih ya. Jadi di minggu mulai minggu ke-4 ya, 4, 5, 6, 7 ya. Saat kita sudah benar-benar langsung praktek tuh kalian semua harus pegang komputer gitu. Nah, saya nggak tahu. Nah, saya coba diskusi dengan Komdik di mana ruangan yang mahasiswa ngumpul itu bisa nyalain komputer semua. Biasanya kalau kalian pakai laptop gitu, laptopnya kan harus nyolok nih, nggak semua laptopnya bisa tahan misalnya untuk sekian 2 jam gitu. Juga laptop yang mungkin cuma bisa bertahan 1 jam kadang-kadang gitu. Di mana kita bisa dapatkan koneksi itu gitu. Nah itu yang saya nggak tahu gimana nih, menurut kalian baiknya gimana kita praktikum gitu kan. Karena saya sih selalu berpikir bahwa kalian harus praktis semua dari kalian satu persatu, karena kalian nggak bisa mengandalkan Pak saya mau prakteknya bareng-bareng satu komputer bareng-bareng, nggak akan bisa begitu. Yang nanti kalau seperti itu yang bisa yang di depan komputer langsung, tapi teman-teman di sebelahnya nggak akan bisa gitu, karena nggak praktis gitu. Jadi hal lain harus praktis perorangan, semuanya harus ngutak-ngatik sendiri, karena dengan ngutak-ngatik itu kalian bisa paham, oh kalau ada masalah ini solusinya begini, kalau ada masalah ini solusinya begini gitu. Itu sih tantangannya di praktikum menulis. Karena kenapa? Karena kita nggak punya lab komputer yang representatif cukup untuk kalian semua gitu. Itu masalahnya. Saya cek di lab komputer atas itu jumlah komputernya pertama sangat sedikit dan ternyata yang operasional juga nggak banyak gitu. Saya sedang tanyakan juga ke Pak Nandang juga, kalaupun bisa dipakai berapa optimal yang bisa dipakai gitu. Karena jumlah kalian kan banyak ya, hampir 80 kan.
80 komputer kita itu kan ya nggak sampai setengahnya aja nggak sampai gitu kan. Dan saya nggak tahu yang operasional berapa gitu. Nah ini yang masih saya coba cari solusinya ya, karena ini benar-benar sebetulnya di minggu keempat dan seterusnya itu harusnya ya benar-benar komputer base gitu loh. Jadi ya kalian harus di depan komputer gitu. Saya nggak tahu apakah mungkin kalian punya usulan gimana ya baiknya. Ini karena ini kita belum mendapat solusi juga untuk ini gitu. Ada nggak yang punya solusi? Kalian semua punya komputer? Apa maksud saya? Punya Bapak. Punya ya, semuanya punya laptop ya? Zaman sekarang nggak ada maksud saya nggak punya laptop ya. Oke. Mam, mana Imam tadi? Mam, kita mau pakai apa programmingnya, Mam? Kalau dulu di kami di 55 itu pakai Microsoft Visual Basic, Bapak. Itu Oke. nanti proyekannya waktunya memang dari sesi minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Itu Sama. udah pakai Visual Basic semua, Pak. Tapi mungkin karena kalau pakai Visual Basic biasanya mirip-mirip sih, Pak. Mungkin nanti yang kayak Bapak bilang tadi, nanti mungkin kalau dari saya mungkin ngajarnya atau ngarahinnya pakai Visual Basic, tapi mungkin teman-teman nanti boleh menggunakan RStudio atau bahasa pemrograman lain yang memudahkan gitu. Nah, jadi gitu. Jadi menurut saya nanti yang kita belajar basicnya yang di mana tadi itu? Di sini ya, di review pemrogramannya ini kan pemrograman ini pertama yang minggu keempat itu belajar input output model gitu ya, input output gitu kan, file. Nanti kita belajar submodel pertumbuhan, belajar submodel perkembangan, belajar submodel neraca air gitu ya. Itu semua kita pakai Visual Basic aja nggak apa-apa, sama semua. Tapi nanti begitu sudah kalian mau bikin project nih, kan kelompok tuh, kalau teman kalian kelompok ada yang, saya bisa pakai RStudio gitu, ya silakan nanti kalian sama-sama mengintegrasikan submodel itu menjadi sebuah model simulasi pakai RStudio, nggak apa-apa. Nanti pokoknya untuk projectnya kalian boleh pakai model apa, pakai pemrograman apa saja, tapi untuk kita belajar review pemrogramannya, karena di pemrograman itu kita belajar algoritmanya, kita belajar bagaimana sebuah proses itu kita terjemahkan dalam sebuah persamaan matematis gitu. Misalnya radiasi matahari. Radiasi matahari itu kan adalah komponen dari alam yang mau kita konversi menjadi biomasa gitu kan. Makanya pertanian itu kan adalah pemanenan radiasi surya. Jadi radiasi matahari itu mau kita panen menjadi biomasa. Nah, saat kita mau memanen radiasi jadi biomasa itu kan ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Nah, prosesnya artinya kita hitung dulu berapa radiasi yang datang. Dari radiasi yang datang itu nanti berapa yang bisa diserap oleh tajuk tanaman, oleh daun. Nah, biasanya kalau yang diserap oleh tajuk tanaman kan berarti akan tergantung kepada luas daunnya nih. Sehingga nanti ada pengaruh apa di situ? Ada pengaruh indeks luas daun, indeks luas daunnya gitu. Sehingga nanti kita tahu berapa radiasi yang diserap gitu kan. Jadi nanti fungsi radiasi yang diserap itu yang diserap oleh tanaman tergantung kepada besarnya radiasi yang datang yang kita ukur di stasiun klimatologi dengan tergantung kepada indeks luas daunnya di situ. Dari situ setelah itu ada lagi faktor yang lain apa? Nanti efisiensinya berapa? Nanti kita mengenal istilah RUE atau LUE. Kalau RUE itu Radiation Use Efficiency, atau bisa juga kadang-kadang ada yang menggunakan LUE, Light Use Efficiency, efisiensi penggunaan radiasi surya. Jadi sebetulnya dari seluruh 100% radiasi surya itu yang ditangkap berdasarkan indeks luas daun, efisiensinya berapa sih sebetulnya gitu kan. Efisiensi ini tergantung kepada jenis tanaman biasanya nanti gitu kan. Dari situ baru kita tahu berapa sebetulnya energi yang diserap. Dari energi yang diserap baru kita tahu berapa yang konversi ke biomasa. Nah, itu kan merubah dari angka radiasi yang tadinya kita dapatkan di stasiun radiasi menjadi kemudian berapa gram biomasa, itu kan ada pendekatan persamaan yang kita gunakan. Nah, artinya kita paham di situnya dulu. Kita paham di situnya dulu untuk reviewnya. Setelah itu nanti mau kita masukkan ke pemrogramming apa aja nggak masalah gitu. Tapi intinya di review pemrograman ini kita belajar basicnya dulu kepada alur prosesnya sama pemanfaatan pemrograman yang basicnya ya pakai Visual Basic. Basic dan Visual Basic itu bedanya cuma
kalau yang basic itu teks semua gitu ya, modelnya kayak kalau kita dulu DOS gitu. Tapi kalau Visual Basic itu sudah pakai visual, ada lebih berwarna lah pokoknya gitu. Nah, itu aja bedanya gitu. Tapi nanti setelah itu kalian paham semua, kalian mau pakai R Studio, no problem. Kalian udah tahu sebetulnya prosesnya seperti apa gitu. Ya, gitu ya Mam ya. Ya Pak, baik Pak. Semua sepakat gitu? Gimana, semua sepakat nggak? Sepakat, Pak. Sepakatnya kok pada lemes-lemes banget nih. Kalian baru kuliah berapa kali sih Pak hari ini? Kok udah pada lemes? 2 kali, Pak. Baru 2 kali. Bayangin saya ya. Saya jam 8, ini saya kondisi lagi tenggorokan ya. Dari pagi dia udah sakit gimana. Saya jam 8 sampai jam 10 harus nyiapin bahan-bahan rapat sama kuliah tadi. Karena kan saya kan harus ngajar, menyiapkan koordinator mata kuliah di vokasi. Jam 10 sampai jam 12 saya harus nguji mahasiswa tadi, sidang saya sebagai penguji. 12 sampai jam 1 saya rapat dengan pusat studi bencana IPB. Jam 1 sampai jam 3 kurang 15 tadi saya ngajar vokasi. Saya baru istirahat 15 menit, sekarang ngajar kalian. Ini saya dari jam 8 sampai jam sekarang saya belum istirahat sama sekali nih. Cuma makan sama sholat aja tadi sebentar. Full ini walaupun tenggorokan saya sakit. Tapi semangat, karena hari pertama ngajar gitu. Karena kan udah lama nggak ngajar gitu kan. Kayaknya kalau hari pertama ngajar itu kayaknya excited memang gitu. Nah, saya juga pengennya kalian ya walaupun kalian rasanya membosankan, ini udah kemarin daring, sekarang daring lagi gitu ya. Tapi insya Allah nanti minggu depan kita upayakan untuk luring lah supaya kalian mungkin lebih semangat ya. Karena jam-jam kuliah praktikumnya kan sudah siang semua nih, jam 2 nih. Saya tahu kalau kuliah jam siang itu kadang-kadang energinya memang sudah habis, apalagi kalau di luar gitu kan. Ya makanya minimal kita buat praktikum kita semenarik mungkin gitu ya. Kalian juga harus menanamkan minat ya, curiosity lah kalau enggak ya. Penasaran dengan apa sih yang mau kita pelajari ini, gurunya apa sih gitu. Biasanya kalau ada minat, ada curiosity gitu ya, ada penasaran itu, kalian akan excited, jadi ya akan semangat gitu untuk karena buat saya MSP ini mata kuliah yang menarik sekali di departemen kita ya. Karena ada banyak yang bisa kita implementasikan dari model simulasi pertanian. Saya dulu S1-nya itu skripsinya juga ngambil mata MSP ini gitu. Model simulasi pertanian. Saya dulu merunning potensi produksi tanaman padi seluruh Indonesia loh, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia ya, berdasarkan proyeksi perubahan iklim. Jadi saya dulu tahun berapa ya, 97 ya, itu skripsi itu udah melakukan proyeksi perubahan iklim. Untuk S1 saya merunning model simulasi padi seluruh Indonesia per titik 1 km 1 km. Jadi kamu bayangkan Indonesia itu saya bikin grid 1 kilo per 1 kilo. Seluruh Indonesia daratan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Riau, Nusa Tenggara, Bali, sebagainya. Grid 1 kilo per 1 kilo saya running kondisi saat ini dan kondisi di masa depan berdasarkan proyeksi perubahan iklim. Menarik, sebetulnya sangat menarik gitu. Model simulasi ini kalau kalian bisa aplikasikan untuk banyak, tidak hanya tanaman, sebenarnya untuk banyak hal yang lain gitu. Kalau kalian bisa memahami model simulasi. Oke ya. Jadi semangat ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Pak, izin bertanya. Apa? Siapa nih? Terkait kuis, Pak. Kuis. Oke, mau nanya apa? Mau kuis? Udah mau kuis sekarang? Bukan. Untuk MSP ada kuisnya nggak, Pak? Kalau misalnya ada, itu berapa kali? Ada kuisnya. Ya, kuisnya kalian mau berapa kali? Sekali per ujian cukup? 1 kali aja mungkin, Pak. 1 kali UTS, 1 kali US ya? Atau 1 kali selama 1 semester? 1 kali saja selama 14 pertemuan, Pak. Aduh, ya nanti maksimal, saya bilang nih ya, maksimal 1 UTS, 1 US ya, maksimalnya. Tapi kalau nanti ternyata implementasi cuma 1 kali ya kan, alhamdulillah kan. Tapi saya bilang maksimalnya dulu aja ya, 1 UTS, 1 US gitu ya, maksimal loh.
Tapi kalau nanti implementasinya satu kali aja ya udah, berarti alhamdulillah. Tapi maksimal 1 UTS, 1 UKS. Ya. Kalau nanti saya dan asisten menganggap cukup satu kuis aja ya, mungkin di UTS aja karena UAS sudah project gitu ya nggak apa-apa sih. Nanti kita lihat lah. Oke. Ada lagi yang mau tanya apa? Ya, Lin. Tapi masalahnya bisa kita pinjam atau enggak itu. Kita fakultas gitu. Nah, yang penting gini, ya yang penting karena saya tanya kalau kalian semua punya laptop gitu ya, ya kita yang penting kita punya ruangan yang support gitu, ruangan yang nyaman untuk kita bareng-bareng bisa buka laptop gitu, sebenarnya kan gitu tuh. Nah saya nggak tahu, saya baru dapat info dari Bu Fitri ya nih kalau nggak salah, yang hari Senin itu kalian dapat ruangan praktikum itu saya nggak tahu ruangan apa ini ya. Di ruang Asatari katanya. Tapi saya nggak tahu Asatari ini di mana, saya juga nggak hafal nih misalnya. Di sebelahnya Amarilis, Pak. Ada yang tahu ruangannya besar nggak itu? Iya, Bapak, gedung baru itu. Oh iya, oke, mungkin gedung baru ya. Iya. Oke, nanti musuh dieksplor ya kalau emang ini representatif buat kalian yang 80 orang ngumpul bareng-bareng buka laptop gitu ya. Ya oke, nggak apa-apa. Ya kita nggak usah tergantung ke lab komputer. Idealnya kita praktikum di lab komputer idealnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya pakai di kita aja, karena sebetulnya kan untuk model simulasi ini kita bisa sifatnya kan komputernya nggak perlu terhubung ke network, jadi nggak perlu internet juga, sebetulnya kalian bisa running personal di personal komputer masing-masing, personal komputer atau laptop masing-masing gitu. Jadi sebetulnya yang penting ada ruangan nyaman, kalian bisa nyolok listrik misalnya. Mungkin nggak semuanya juga nyolok listrik, kalau yang sudah full kan bisa pakai 2 jam gitu. Karena kita praktikum maksimal cuma 2 jam ya di ruangan, untuk semua kuliah praktikum itu maksimal hanya boleh ada di ruangan maksimal 2 jam ya. Dan kita juga secara jadwal juga nggak salah cuma 2 jam sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi ya itu untuk itu aja, kalian 2 jam laptop harusnya kan kuat lah ya powernya. Jadi kalau sebelum praktikum ya kalian cas full dulu. Ya jadi di ruangan itu tinggal kotak-katik aja gitu. Gitu ya. Coba nanti dieksplor deh ruangannya, nanti Imam juga Mam ya, tolong dicek ya Mamnya ruangannya Imam ya. Representatif nggak buat kita praktikum nanti ya? Mungkin nanti di CCR juga bisa sih Pak, soalnya kan CCR kapasitasnya bisa 100 lebih ya Pak. Mungkin nanti setiap anak-anak, mungkin nanti saya diskusikan lah dengan 56 dan 57 nanti Bapak. Ya boleh, tapi kalau dari sesuai jadwal kita tuh kita pakai ruang Satari itu kita dapatnya gitu. Kalau itu memang representatif cukup ya udah kita pakai itu. Gitu. Tapi baik Pak. Kalau kita pakai ruang harus izinnya atau sedang dipakai, kalau enggak nanti ditanyain ini kuliah atau praktikum apa, atau jadwal atau tidak, pasti tanyain misalnya gitu ya. Ya Pak. Oke, kemudian apalagi yang ditanyakan? Sebetulnya sih saya punya materi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Karena sebetulnya dulu saya selalu mengajar kuliah dan praktikum, cuma memang di semester ini karena dosen yang menghandle praktikumnya biasanya Pak Taufik ini nggak bisa, bukan Pak Taufik kita ya, Pak Taufik yang dari PPLH nggak bisa mengisi, sehingga saya dedicated di praktikumnya gitu ya. Tapi sebetulnya saya punya bahan kuliah dan praktikum yang bisa saya share ke kalian nanti gitu ya, bagaimana kita memahami definisi tipe dan tujuan model, karena ini basicnya ya. Tapi ini nanti saya sampaikan minggu depan ya, karena minggu depan jadwalnya kan kita memang saya akan memberikan ini gitu ya. Nanti minggu depan nanti saya akan review ya apa yang diberikan oleh Prof. Handoko di pagi sebelum kita praktikum kuliah. Saya akan review singkat gitu ya, sehingga ada penguatan lah ke teknis pemahaman kalian, bagaimana sih kita memahami model simulasi ya. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya lah ya. Mungkin Pak Handoko juga memberikan contoh juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sambil kuatkan lah kuliah dan praktikumnya
pemahaman, karena kuncinya di pemahaman awal dulu sih. Kalau kalian sudah paham dengan batasan model, pengertian implikasinya dan sebagainya, nanti ke depannya sih akan lebih mudah ya. Jadi kalau di kuliah perdana ini sih saya pikir kita memastikan dulu, kita menyepakati dulu aja lah semua hal-hal yang kita lakukan satu semester ini. Kayaknya itu dulu deh yang kita sepakati di kuliah perdana ini. Ya, nanti minggu depan lah saya akan berikan review mengenai ini. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau masukan? Bapak izin tanya, Pak. Izin tanya, Pak. Iya, sering maaf. Iya, Pak. Untuk penilaian bagaimana, Pak? Komposisi penilaiannya dan terdiri dari apa aja untuk penilaiannya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Kalau kuliah nanti akan ada ujian ya, akan ada ujian kuliah sih, akan ujian UTS, UAS, ada ujian praktikum. Tapi yang pasti nanti yang komposisi praktikumnya biasanya besar ya, bisa misalnya praktikum itu bisa 40% gitu sendiri gitu ya. Kuliah UTS 2 itu bisa 30% gitu. Bahkan nanti praktikum range-nya sebetulnya bisa 40-50% lah. Nanti kita lihat, biasanya sih kita lihat di range penilaian nanti ya, hasil UTS UAS itu seperti apa gitu. Nanti bisa kita adjust. Kalau memang misalnya UTS UAS-nya kok nilainya jelek-jelek gitu ya. Saya nggak mengatakan kali nggak bisa ya, nggak, maksudnya kok nilainya nggak sesuai ekspektasi kita gitu, standar kita gitu. Ya mungkin nanti praktikumnya kita besarkan gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat, oh tes US-nya bagus-bagus nih, udah ya sudah nanti dinilai. Tapi saya sih inginnya, karena goal-nya MSP itu sebetulnya keluar bentuk model gitu. Jadi bukan sekedar kalian paham teorinya, tapi sebetulnya goal utamanya itu kalian bisa bikin model simulasi gitu. Ya, jadi ujungnya itu. Makanya sebetulnya itu yang saya pengennya itu yang nilainya besar gitu. Artinya kalian bisa bisa membuat sebuah model simulasi tanaman yang bisa kemudian di running gitu dan sudah tervalidasi gitu. Outputnya itu satu semester. Jadi memang ini base project gitu. Walaupun di awalnya kalian harus belajar teorinya dulu, teori model simulasinya seperti apa gitu. Tapi setengah semester akhir kan kalian benar-benar full untuk mendevelop model simulasi itu. Makanya penilaiannya harusnya lebih banyak di situ gitu. UTS UAS-nya harusnya ya teoritis aja, nggak maksimal 50% ya. Jadi kalau mau di compare praktikum kuliah ya harusnya, kalau saya pingin, tapi saya bukan koordinator, karena koordinator kan Pak Handoko ya. Saya inginnya itu 50% kuliah, 50% praktikum. Tapi nanti ya saya akan bicara dengan Pak Handoko. Jadi praktikumnya itu dinilai dari praktikum kalian yang personal, ataupun yang report ataupun produk dari proyek kalian. Gitu ya, Trim ya. Kira-kira akan seperti itu nanti itu nilainya. Baik, terima kasih, Pak. Ayo, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, kalau belum ada, ini semuanya masih ini kan. Saya tuh kalau kuliah online ini maksudnya agak ragu-ragu dengan 80 mahasiswa ini, ngawasinnya susah. Memang kalau luring saya bisa tahu mana yang bagus, pada yang enggak gitu. Kalau yang ini, sekarang saya mau tanya ke kalian, apa yang sudah kalian dapat tadi di kuliah dengan Pak Handoko? Tadi Pak Handoko daring kan? Jadi Pak Handoko itu kuliahnya 7 pertemuan akan daring, karena beliau ada di Jakarta dan kebetulan beliau mungkin ada sekali beliau akan datang gitu ya. Karena faktor kesehatan, jadi Pak Prof Handoko itu akan lebih banyak daring, tapi nggak apa-apa sih. Ilmunya tetap harus luar biasa. Apa yang udah kalian dapat tadi di kuliah? Saya mau tanya nih. Siapa yang bisa cerita? Ada yang didapat nggak tadi kuliah? Zelina, kamu dapat apa tadi kuliah? Ya Pak, kalau dari saya tadi itu lebih ke pengenalan dari model itu sendiri, tadi lebih ke definisinya juga dari model, terus ada sistem, kemudian juga tadi seperti yang Bapak sebutkan ada sub-subnya, lalu tadi sempat ada hierarki model, yang ada level-levelnya dari resolusi spasial, temporal, kemudian ada contoh-contohnya juga,
lalu ada perkenalan dari yang tadi diagram Forrester juga gitu Pak. Udah langsung ada pengenalan diagram Forrester. Sudah ada langsung pengenalan diagram Forrester di minggu pertama, luar biasa. Saya pikir diagram Forrester baru akan minggu kedua, minggu ketiga di kuliah. Biasanya sih minggu kedua, minggu ketiga. Tadi udah tadi diagram Forrester. Sudah ya? Iya. Udah Pak. Hah? Sudah Pak. Jadi kalian sudah bisa membuat diagram Forrester kah? Kalau itu belum Pak, sepertinya Pak. Baru kenalan aja. Oke, saya tanya, kalian masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan model empirik? Apa bedanya dengan model mekanistik? Bentuk-bentuk model itu banyak ya. Dua di antaranya adalah model empirik atau model mekanistik. Nah, kalau kalian tadi kan mengikuti kuliah Pak Handoko ini, kalau saya bicara pendahuluan awal, supaya ini kita nyambung nih ke teknis, kita praktikum. Bisa nggak kalian jelaskan ke saya apa bedanya model empirik, apa bedanya model mekanistik? Ayo. Saya izin jawab Pak. Salim, silakan. Iya Pak, seingat saya untuk yang model mekanistik itu nantinya berkaitan dengan atau isinya ya ada proses-proses dari model yang kita kembangkan seperti itu. Kalau model empirik sebetulnya saya kurang paham Pak, tapi yang saya lebih paham dari model mekanistik itu Pak. Oke, ada lagi yang lain siapa? Siapa nih? Saya pengen nunjuk tapi siapa ya? Ayo deh, volunteer aja deh daripada saya nunjuk-nunjuk. Siapa yang mau memberikan empirik apa empirik? Rizka? Siapa? Raihan? Ayo, aku gak ada yang mau bersuara nih. Ayo siapa? Oh iya, Sylvia, silakan Sil. Kalau yang mekanistik itu model yang disusun berdasarkan teori yang udah ada sebelumnya. Sedangkan yang empiris itu berdasarkan data yang telah diperoleh. Data-data. Bedanya di teori sama data. Oke, bedanya di teori dan data. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak? Satu lagi deh, ayo siapa? Ayo Rizky, Rehan, Randy. Rijal. Nggak ada yang mau jawab lagi nih. Gilang. Beneran nih nggak ada lagi nih yang mau respon ya. Oke, ya sudah. Jadi kalau model empirik ya itu biasanya kita juga mengenal sebagai statistical model statistik empirik ya. Jadi model statistik. Jadi kadang-kadang kita sebut juga sebagai istilahnya itu black box model. Gitu. Black box model itu yang menceritakan hubungan aja, gitu, model persamaan gitu. Misalnya gini. Misalnya kita mau pengen tahu berapa potensi produksi padi berdasarkan curah hujan gitu. Jadi kita melihat itu, misalnya kita membuat parameternya produksi padi itu sebagai sumbu Y misalnya gitu ya, fungsi Y yang akan kita cari gitu kan. Kemudian curah hujan itu sebagai sumbu X. Nah, daerah-daerah dengan curah hujan tinggi, asumsi kita kalau curah hujan tinggi berarti airnya nggak bermasalah, harusnya produksi padinya tinggi dong gitu kan, misalnya gitu. Asumsi kita gitu kan. Jadi kita bisa bikin persamaan tuh. Y sama dengan A plus BX gitu kan. X-nya itu adalah
curah hujan, Y-nya itu adalah produksi misalnya, atau produktivitas tadi, bukan produksi ya. Kalau produksi kan tergantung luas sawah, nanti produktivitas lah, ton per hektar gitu kan. Y-nya produktivitas. Nanti A sama B-nya itu konstanta, artinya tiap daerah punya konstanta. Berarti kalau daerah misalnya Bogor, konstanta A dan B-nya itu berapa, kita dapat. Daerah lain akan beda-beda gitu. Jadi, tapi kita black box, kita nggak tahu nanti di dalam itu proses hubungan antara curah hujan sama produktivitas itu seperti apa, kita nggak tahu, karena kita hanya berbasis data aja, datanya kita hubung-hubungkan gitu ya. Kita nggak tahu proses di dalamnya, bagaimana sih curah hujan mempengaruhi produktivitas, kita nggak tahu gitu. Pokoknya basisnya itu aja, kita basisnya asumsi kita bahwa curah hujan yang tinggi itu akan memberi cukup air bagi tanaman, sehingga asumsinya kalau air tanaman cukup, tanaman nggak stres air. Kalau tanaman nggak stres air, harusnya produksinya tinggi. Asumsi kita kan begitu gitu. Jadi kita buatlah model persamaan. Ya tadi saya bilang misalnya Y sama dengan A plus B, X itu adalah produktivitas, X-nya itu adalah curah hujan, A dan B-nya itu konstanta misalnya, itu parameter. Jadi atau parameter yang bisa kita adjust gitu. Bisa konstanta, bisa juga parameter yang bisa kita adjust gitu. Tergantung lokasi gitu kan. Itu yang kita sebut sebagai empirik. Jadi itu berdasarkan data yang sudah kita dapat tadi dijelaskan. Jadi berdasarkan data yang ada sebelumnya kita jadikan sebagai model empirik. Tapi kalau mekanistik kita bicara proses. Jadi kalau kita bicara model, saya adalah model mekanistik, maka kita harus bisa meyakinkan user bahwa model kita itu mampu menjelaskan mekanisme proses dari sistem yang kompleks itu. Memang model kita tidak akan menjelaskan 100% mekanisme proses yang sama dengan kondisi real system. Tidak mungkin, karena nggak ada model 100% sama dengan sistem aslinya, nggak ada. Kalau itu namanya bukan model lagi, replika namanya. Replika sistem gitu. Tapi saat kita bicara model, kita kan bicara penyederhanaan sistem gitu kan. Makanya model kita pasti nggak bisa menjelaskan 100% proses di sistem itu. Pasti ada proses yang nggak bisa kita jelaskan atau nggak kita masukkan gitu. Tapi itulah batasan model kita gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi intinya adalah model kita cukup untuk menjelaskan. Misalnya saya katakan model saya 70% sudah bisa menjelaskan proses yang terjadi sebenarnya. Sudah cukup itu gitu. Kalau saya mau detail lagi, model saya mau menjelaskan 80% dari semua proses di sistem itu, bagus lagi. Atau ada yang mengatakan model saya bisa menjelaskan 90% dari proses di sistem itu lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi itu gitu. Jadi kalau kita bicara mekanistik, kita harus bisa menjelaskan proses. Nah, yang sederhana yang paling gampang misalnya, saya nggak mau bicara kompleks dulu ya. Saya bicara misalnya bagaimana kita bisa tahu berapa besarnya radiasi yang diintersepsi oleh tanaman gitu. Ini sebenarnya sebuah model sebetulnya, gitu kan. Kita bicara sistem interaksi atmosfer tanaman nih. Ada interaksi di situ, ada banyak proses. Tapi kita pengen tahu sebetulnya bagaimana kita bisa menjelaskan proses berapa proses dari radiasi itu datang, radiasi itu diserap oleh tajuk, dan berapa yang diserap oleh tajuk misalnya gitu. Nah, dalam konteks ini kita membuat asumsi kan, gitu kan. Kita juga belajar dari teori bahwa tanaman itu, gitu kan, dia akan menyerap radiasi matahari di permukaan tajuknya, terutama daunnya, gitu kan. Artinya nanti kita tahu bahwa daun itu akan menyerap radiasi matahari yang digunakan sebagai bahan bakar dalam proses fotosintesis. Sehingga apa? Sehingga tanaman itu, tajuk tanaman itu akan membuka stomatanya, sehingga dia akan menyerap CO2 ya, ditambah dengan air yang diambil dari sistem perakaran, gitu ya kan. Kemudian diolah dengan radiasi yang datang yang diserap oleh tajuk tanaman, kemudian menghasilkan karbohidrat C6H12O6 plus oksigen O2 yang dilepaskan. Nah, untuk proses itu kita paham, tapi kemudian berapa sebetulnya radiasi yang diserap? Nah, kita tahu bahwa radiasi yang diserap oleh tajuk berarti kan tergantung kepada luas permukaan tajuk. Tapi tidak semua tajuk akan menyerap semuanya. Pasti akan ada juga yang hilang, tidak terserap gitu, akan ada dipantulkan gitu kan. Artinya ada pemadamannya, ada penghilangannya di situ. Makanya dalam proses ini kita tahu bahwa dengan kita melakukan praktek rapang, kita hitung gitu ya, maka kita dapat persamaan kemudian bahwa
radiasi yang diintersepsi itu merupakan fungsi dari radiasi total yang datang dari matahari ya, yang sampai ke tajuk tanaman, dan fungsi dari leaf area index atau indeks luas daun, dan fungsi dari namanya koefisien pemadaman. Koefisien pemadaman itu yang sifatnya artinya kayak faktor koreksi gitu, ada faktor koreksinya gitu. Koefisien pemadaman itu nilainya bisa 0,5, 0,6, jadi persentase dari radiasi itu yang sebenarnya termanfaat ini ya, yang kemudian dimanfaatkan berdasarkan LAI tadi. Nah, koefisien pemadaman ini nanti hubungannya ternyata dia nilai intersepsi itu adalah besaran nilai radiasi surya total dikalikan dengan koreksi oleh koefisien pemadaman dan LAI. Maka nanti fungsinya adalah Q intersepsi sama dengan Q radiasi total dikalikan 1 minus eksponensial min K kali LAI gitu. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bahwa radiasi yang diserap oleh tajuk tanaman itu merupakan fungsi dari koefisien pemadaman dan fungsi dari LAI misalnya itu. Apakah ini bisa menjelaskan 100% sistem di lapang? Tidak. Maka saya bilang tadi, sebetulnya kalau kita mau detail, ada faktor lain yang pengaruh gitu di situ sebetulnya. Ya, tapi kita membatasi bahwa untuk konteks radiasi surya, ya koefisien pemadaman dan LAI gitu kan yang membatasi. Koefisien pemadaman sudah, Pak, bagaimana dengan faktor tanaman yang berbeda? Nah, itu nanti ada di koefisien pemadaman. Kenapa? Karena koefisien pemadaman itu berbeda-beda. Pak, bagaimana dengan kondisi bentuk daunnya? Apakah ada daunnya bentuknya lonjong, ada daunnya yang bentuknya bulat, ada daunnya yang bentuknya bergerigi? Kita nggak lihat itu. Pokoknya kita lihat LAI-nya, leaf area index, karena leaf area index itu sudah menggambarkan apapun bentuk daunnya. Pak, bagaimana dengan ketebalan daun, berpengaruh nggak? Itu juga mungkin sudah terakomodasi dengan koefisien pemadaman itu gitu, karena tergantung kepada jenis tanamannya. Tapi mungkin ada faktor lain yang belum masuk ke situ. Nah, memang model persamaan kita nggak mungkin bisa mengcover semua proses semuanya gitu. Masih ada lagi faktor yang mungkin tidak tercover di proses kita. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita sudah bisa membatasi bahwa kita tahu bahwa kemudian intersepsi yang nanti akan diserap menjadi akan diserap oleh tanaman dan dikonversi menjadi biomasa dalam perspektif itu fungsinya adalah dipengaruhi oleh fungsi koefisien pemadaman dan LAI. Nanti dari intersepsi yang sudah diserap oleh tanaman, baru berapa yang akan menjadi biomasa nanti akan tergantung kepada tadi yang saya bilang RUE dan LUE, light use efficiency atau radiation use efficiency. Jadi prosesnya kita bisa jelaskan seperti itu gitu. Nah, ini kita sebut sebagai mekanistik. Artinya apa? Artinya nanti kalau kita mau tahu berapa biomasa yang dihasilkan, kita tahu hubungannya ke radiasi itu seperti apa. Hubungannya ini artinya semakin tinggi radiasi, maka biomasanya akan semakin tinggi, tapi tergantung juga bagaimana kondisi LAI-nya, tergantung juga dengan bagaimana kondisi nilai koefisien pemadamannya gitu. Kalau yang tadi dengan persamaan saja Y sama dengan A plus BX, kita nggak lihat lagi yang lain, pokoknya hujan sekian, produktivitas sekian, produktivitas tergantung kepada nilai parameter A dan B yang bisa kita adjust gitu. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi dengan mekanistik kita paham prosesnya. Nah, di MSP ini sebetulnya kalian itu harus lulus mata kuliah agromet. Kalian udah dapat agromet kan ya? Semester lalu ya? Udah kan? Dapat, Pak. Dapat. Sebetulnya pengenalan prosesnya hubungan antara cuaca dan tanaman kalian pelajari saat mata kuliah agromet. Kenapa mata kuliah MSP harus sudah agromet gitu? Jadi mata kuliah agromet dulu kalian belajar mata kuliah klimatologi, meteorologi lulus, iklim mikro lulus, kemudian iklim mikro udah belum? Iklim mikro udah belum? Mikromet. Saya nggak tahu masih ada mikromet nggak ya kalian? Lupa saya. Agrometeorologi kalian lulus, baru kemudian kalian belajar MSP. Karena sebenarnya MSP itu sudah lebih kepada bagaimana kalian menerjemahkan proses-proses interaksi cuaca dan tanaman ke dalam persamaan matematis yang menjadi bentuk model kita gitu. Itu sebetulnya ya. Jadi kalau kalian nilai
agrometnya dapat A, aduh, kalian tinggal belajar pemrogramannya udah kalian, saya yakin MSP-nya kalian dapat A semua. Karena SNMP hanya menerjemahkan proses-proses di agrometeorologi menjadi persamaan-persamaan simulasi yang kita jadikan sebagai model tanaman. Gitu ya, jadi harus paham tuh ya. Nanti coba deh nanti, karena kalau kita bicara pemahaman model kan macam-macam model itu ya, ada model empirik, model mekanistik, model deterministik, model stokastik. Ya, stokastik itu peluang ya nanti ya, kalian peluang hujan, pendugaan hujan, hari ini hujan atau tidak, itu pakai dengan ajak di stokastik gitu. Apa namanya, ya itu nanti kalian minimal kalian tahu lah ya, ada model. Kalau kita bicara dalam konteks ininya, statis dinamisnya, ada juga model statis, ada model dinamis yang terkait waktu atau yang tidak gitu ya. Tapi nanti pasti model kita itu kalau model simulasi ya harusnya modelnya dinamis. Kita kan bisa dynamical model gitu kan, karena kita akan bicara model yang mekanistik berbasis kepada dinamika model. Tapi Pak, bisa nggak kita gabungkan model-model tadi? Bisa, misalnya saya mau memodelkan simulasi pertanian, saya mau membangun model yang sifatnya deterministik, ya. Tapi kemudian saya juga menggabungkan dengan model stokastik. Misalnya apa? Saya mungkin di awal curah hujannya saya tidak dapatkan dari data, tapi saya langsung duga curah hujannya dengan pendugaan curah hujan secara stokastik. Bisa, jadi kalian bisa gabungkan model-model itu gitu. Jadi pendekatan model itu juga bisa digabungkan atau beberapa bentuk model. Model curah hujannya kalian pakai model stokastik misalnya gitu ya. Kalian running pendugaan curah hujan dengan bilangan acak sampai keluar ruang curah peluang curah hujan. Nanti kira-kira kalau ke depan itu curah hujannya berapa sih gitu kan. Kemudian kalian jadikan itu sebagai input model mekanistik kalian nih, model simulasi tanaman kalian misalnya gitu. Nah, nanti keluarnya ya hasilnya harus kalian validasi. Tapi biasanya kalau seperti ini ya kalian harus validasi dulu model stokastiknya sebagai input. Karena ingat itu, dalam kita belajar model, ada istilah namanya garbage in, garbage out. Kalau data yang kalau input kalian itu garbage, sampah gitu ya keluarnya nanti hasilnya waktu itu juga nggak akan bagus ya. Intinya saat kalian mau bicara input model, inputnya harus kalian yakinkan benar. Nanti kalau kalian mau bikin project, nyari data, pastikan dulu datanya benar gitu. Nah, kalau kalian datanya itu di-generate menjadi sebuah model sendiri, bisa statistical model curah hujan, ya kalian harus yakinkan itu datanya, peluang curah hujannya, hasil stokastiknya benar atau enggak gitu. Kalau sudah oke, jadikan sebagai input, baru di running. Dengan asumsi semuanya sudah oke, nanti keluaran modelnya juga harusnya sih bagus gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini apa namanya, ruangnya luas gitu loh untuk kita memahami model-model ini sebetulnya. Jadi nanti kita belum bicara spasial temporalnya ya, spasial. Nah, jadi kalau sekarang itu memang sebetulnya kalau kita bicara model itu ya kita dengan kemajuan komputer harusnya udah bisa running spasial. Kalian tahu saya dulu running waktu skripsi saya S1 ya tahun 97 itu, saya running pakai komputer yang namanya masih dulu komputer 286 atau 386 lah prosesornya, saya lupa itu dulu. Zaman kalian belum lahir jangan-jangan itu. Udah lahir belum kalian waktu itu? Kalian 97 udah lahir belum sih? Belum, Pak. Belum, Bapak. Kalian belum lahir berarti ya, bayangin ya. Saya running model itu di komputer namanya komputer dengan prosesor 256 atau 256 atau 356 gitu, 386 gitu, 386 gitu, nama prosesornya gitu. Itu saya dulu di lab komputernya dulu pasti di kampus Bebanan Siang ya. Saya tuh kalau mau running model itu, saya runningnya itu sore atau malam gitu ya. Kemudian model itu running sama besoknya gitu. Jadi 24 jam itu dia akan running terus. Karena saya dulu nge-running itu grid per 1 kilometer di Indonesia gitu. Jadi running satu. Jadi model itu datang di grid sekian, ditang bujur sekian. Nanti kalau udah selesai, itu aja dia butuh waktu berapa lama. Setelah sekian baru pindah ke grid sekian, running lagi. Setelah saya pindah ke grid sekian, itu butuh 24 jam. Ya, spasial. Nah, sekarang dengan kemajuan komputer, harusnya
kita punya kemampuan lebih tinggi kan gitu. Sehingga seharusnya memang model-model kita sekarang udah berbasis spasial. Jadi datanya pun juga nggak data titik, tapi spasial atau titik itu masalah nanti kita kan, goal kita apa gitu. Sehingga kita yang penting kan memahami dulu prosesnya. Oleh karena itu makanya kadang-kadang kalau kita langsung ke spasial, kita pusing sendiri dengan pemrograman spasialnya gitu, visualisasi spasialnya gitu. Makanya dulu saya waktu running model itu, saya running dulu pasti pakai basic ya, belum Visual Basic, masih pakai basic gitu ya, Turbo Basic namanya dulu. Ya saya coba basic, setelah keluar keluarnya itu dalam bentuk file CSV. Jadi ada lintang bujur plus produktivitas gitu. Dari situ nanti saya plot, saya masukkan ke program, dulu namanya ada program, dulu belum udah ada GIS tapi masih berat gitu ya. Jadi saya dulu masih pakai aplikasi, saya nggak tahu sekarang masih ada namanya Surfer. Jadi saya grading lagi di Surfer sehingga saya punya mapping peta gitu, peta produktivitas produksi padi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, spasial jadi hasilnya. Nah itu, tapi sekarang harusnya dengan teknologi sekarang kita bisa langsung keluarkan model, bangun model dengan secara spasial, jadi keluarannya udah langsung spasial dalam bentuk peta, itu sudah bisa gitu, dengan apalagi dengan RStudio itu lebih mudah lagi gitu. Nah itu artinya dibuka ruang itu. Tapi yang penting adalah kita paham prosesnya. Jadi fokus kita ke MSP itu paham prosesnya. Nanti kalian mau pakai analisis spasial atau tidak, kalian mau pakai programming apa, itu silahkan kalian yang bisa menentukan. Tapi kalian minimal paham prosesnya. Oke ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk kuliah pendahuluan kita. Sorry, untuk praktikum pendahuluan. Ada lagi nggak? Pendahuluan mah kita nggak usah lama-lama nih. Suara saya juga udah habis kayaknya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau ada usulan? Ayo. Kok nggak ada suaranya semua ini? Saya kalau zooming nggak ada suaranya semuanya, agak bingung kadang-kadang ini. Udah cukup, Pak. Oh, udah cukup. Senang lah saya kalau dengar ada yang bilang udah cukup gitu. Oke ya, jadi itu saya kuliah lagi tuh jadi ngomongin. Itu pengantar praktikum kita untuk hari ini untuk mata kuliah MSP. Ya, nanti minggu depan kita akan lihat ya, mereview, kemudian 2 pertemuan, setelah itu kita akan mulai masuk. Jadi silakan kalian persiapkan diri. Nanti asisten Imam tolong bantu Imamnya untuk install programmingnya gimana ya Mam ya, VB-nya ya. Mana Imam? Mana Imam? Mam? Nanti Ya, kalian Bapak. tolong koordinasikan nanti bagaimana untuk minggu depan aja, bagaimana untuk install VB-nya ya Mam ya. Ya, baik Pak. Nanti tolong komunikasikan, karena mungkin teman-teman harus share, mungkin bisa pakai Google Drive atau apa gitu installernya, coba-coba install dulu bisa atau enggak, karena kadang-kadang takes time juga tuh menginstal VB itu. Yang pasti VB nggak bisa diinstal di MacBook ya, kalau yang masih pakai saya juga harus pakai komputer lain ya, karena harus pakai yang berbasis Windows ya, nggak bisa pakai MacBook misalnya. Kalau ada kalian yang pakai MacBook nggak bisa pakai VB. Saya udah coba cari pengganti yang buat MacBook, kayaknya susah deh, harus akhirnya balik back to VB lagi berbasis Windows ini. Coba cari lagi nanti Mam ya. Ya Pak, baik Pak. Nanti Pak. Ya, jadi kalau bisa nanti minggu ke berapa tuh Mam? Kalau misalnya nanti minggu depan saya bisa fullkan untuk review dan forester, mungkin minggu ketiga sudah mulai bisa konak-katik programming, nggak apa-apa Mam. Nanti kita lihat aja 2 minggu ke depan ya. Ya, baik Pak. Mulai diantisipasi bagaimana cara menginstal VB-nya gitu ya. Oke, saya kira itu dulu ya semuanya ya. Ya, baik. Untuk praktikum perdana kita cukupkan sekian. Kita bertemu lagi Senin minggu depan untuk mereview. Saya sih berharap benar-benar sih bisa kita review 1 pertemuan aja. Setelah itu masuk kepada praktikum untuk programmingnya supaya lebih cepat lah. Gitu ya. Terima kasih semuanya.
sehat selalu ya, jaga kesehatan. Yang pasti hati-hati karena memang saya membuktikan kayak di COVID ini masih ada di luar sana gitu. Jadi bagaimana juga kita harus hati-hati semuanya lah, menjaga kesehatan masing-masing ya. Oke, tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kita senantiasa sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Esa. Terima kasih. Saya tutup praktikum kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak. Sehat-sehat. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak.